Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Renanda Salsabila Wibisono, NIM 192111249. Lalu Niasvan C. Useng, NIM 192111273. Di sini kami akan menjelaskan materi dari fikih siasah yang bertemakan ketatanegaraan dalam sejarah Islam, praktik kenegaraan pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Bagian yang pertama, saya Renanda Salsabila akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu praktik kenegaraan pada masa Rasulullah sebagai berikut. Nabi Muhammad adalah seseorang manusia revolusioner sejati. Keberhasilannya mengubah pola kehidupan masyarakat Arab hingga beban dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sudut-sudut teori politik dan ketatanegaraan, pembentukan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad terbagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah. Pada periode pertama, yaitu periode Mekah, pengikut Nabi Muhammad ketika itu masih sedikit, sehingga pesan-pesan wahyu Al-Quran belum efektif berjalan di tengah-tengah masyarakat. Pengikut Nabi Muhammad yang masih minoritas belum tampil sebagai komunitas yang dapat mengubah tatanan masyarakat. Bahkan penindasan dan permusuhan yang dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya semakin hebat. Maksudnya, klimaksnya adalah hijrahnya Nabi Muhammad bersama pengikutnya di Madinah. Yang kedua yakni periode Madinah. Berbeda dengan respon masyarakat sebelumnya, yakni pada periode Madinah ini. Keberadaan Nabi Muhammad dan ajarannya mendapat tempat dan simpati, sebagaimana yang terekam dalam catatan sejarah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 662 Masehi. Ketika pertama beliau ke Madinah, ada dua kegiatan yang dilakukan, yakni mendirikan masjid di Kuba dan membentuk kota Madinah. Kedua peristiwa menunjukkan pentingnya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia. Sistem ketatanegaraan di bawah Ikatan Piagam Madinah ini juga menerapkan kesejahteraan yang mengacu pada dua kepentingan, yaitu kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual. Selain itu, juga dikenal sistem pembagian tugas kekuasaan dengan menempatkan orang-orang yang memenuhi syarat, misalnya sebagai bawasir atau mantel, katib sebagai sekretaris, wal atau gubernur, amil pengelola zakat, dan qadi atau hakim. Negara Madinah di masa Rasulullah terdiri atas sejumlah provinsi, antara lain Madinah, Taimah, Al-Janat, Makkah, Najran, Yaman, dan Hadramaut. Dalam ketatanegaraan pada masa Nabi ini, Nabi berperan sebagai kepala negara, yakni dilihat dari sumber kekuasaan negara, Allah menegaskan bahwa kekuasaan mutlak berada di tangannya. Namun apabila ditinjau dari bagaimana Nabi Muhammad memperoleh kekuasaan Madinah, hal tersebut didapatkan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat Madinah. Jika dilihat dari pandangan politik modern, maka dapat disejajarkan dengan teori kontrak sosial. Masyarakat dan rakyat sepakat menyerahkan sebagian haknya kepada pihak lain untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasannya. Dalam pengambilan keputusan di ketatanegaraan Nabi Muhammad ini, dalam praktiknya, Nabi Muhammad menjalankan pemerintahan yang tidak terpusat di tangan beliau. Untuk mengambil keputusan politik, dalam beberapa kasus Nabi melakukan konsultasi dengan pemuka-muka masyarakat. Ada 4 cara yang ditempuh, yakni yang pertama, mengadakan musyawarah dengan sahabat senior, meminta pertimbangan kalangan profesional. Yang ketiga, melemparkan masalah-masalah tertentu yang biasanya berdampak luas ke dalam forum yang lebih luas. Yang keempat, mengambil keputusan sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Nabi Muhammad tidak Al-Quran. Maksudnya ialah dalam
suatu memutuskan permasalahan, Nabi menegaskan dalam permasalahan tersebut tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran, maka Nabi sendiri yang menentukan dan mengaturnya. Selanjutnya, dalam politik negeri. Untuk politik dalam negeri, dapat dilihat kebijakan beliau mengenai persatuan dan kesatuan di antara komponen masyarakat Madinah. Untuk mengadili pelanggaran ketertiban umum, Nabi membentuk lembaga Hizbah. Lembaga ini berfungsi sebagai penertiban terhadap pedagang yang melakukan kecurangan yang dilakukan pedagang di pasar. Setiap kota Nabi mengangkat petugas Hizbah atau mustasib untuk beberapa kota. Dalam pemerintah daerah di masa Nabi ini, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai gubernur atau hakim. Di antara sahabat beliau yang diangkat adalah Mu'ad bin Jabal sebagai hakim di Yaman. Beliau juga mengelola zakat, pajak, dan ghanimah untuk kesejahteraan penduduk. Sementara untuk memperlancar tugas-tugas kenegaraan, Nabi Muhammad dibantu oleh beberapa orang sekretaris. Di antaranya yang terkenal adalah Zaid bin Sabit dan Ali bin Abi Thalib. Dalam hubungan internasional, Nabi melakukan kebijakan politik yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad adalah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Selain itu, beliau juga mengangkat duta-duta ke negara sahabat. Praktek kenegaraan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu merupakan pengganti dan penerus dari pemerintahan yang pernah dijalankan oleh Nabi di Madinah bersama-sama kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madinah. Mengadakan perjanjian dengan mereka untuk membangun tata sosial politik yang oleh para pakar dan pengamat politik moden dapat dilakukan sebagai negara Madinah. Dan beliau sendiri berperan sebagai kepala negara dari negara yang didirikannya itu. Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidin adalah 4 orang khalifah. Pertama, agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 4 orang tersebut adalah para sahabat dekat Muhammad yang dicatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Faktor keberhasilan Abu Bakar yang lain membangun teranata sosial di bidang politik dan pertahanan keamanan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sikap keterbukaan beliau, yaitu membicarakan berbagai masalah sebelum ia mengambil keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Hal ini mendorong para sahabat khususnya dan pada umumnya berpartisipasi aktif untuk melaksanakan berbagai keputusan yang dibuat. Umar bin Khattab. Pada masa Umar, pemerintahan Islam adalah pemerintah adidaya Islam dengan membawa keadilan dan kedamaian. Banyak daerah-daerah dan wilayah demi wilayah dapat takluk di tangan Umar. Umar pun selalu dinamis dalam hal ubudiyah, asalkan
tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasul yang bertaktif hukum sunnah. Sebagai pada bulan Ramadan 14 Hijriah, Umar memimpin orang-orang untuk solat tarawih berjemaah 20 rakaat, yang nama hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga sesudah Umar bin Khattab. Beliau lahir di Taif, Saudi Arabia sekitar tahun 574 sampai 656 Dzulhijjah pada 35 Hijriah. Sistem pemerintahan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah. Hal ini berbeda dengan masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Dalam praktek kenegaraannya, Khalifah Utsman bin Affan tidak melakukan nepotisme dan praktek korupsi selama masa kepemimpinannya. Ali bin Abi Thalib senantiasa mendiri nasihat agar beliau bersikap tegas terhadap kaum kerabatnya yang melakukan penyelewengan, yang mengatasnamakan dirinya. Namun nasihat-nasihat tersebut tidak dianggapi. Khalifah Ali mengambil langkah-langkah politik, yaitu memecat para pejabat yang diangkat oleh Utsman, termasuk di dalamnya beberapa gubernur, lalu menunjuk penggantinya. Mengambil tanah yang telah digantikan Utsman kepada keluarga dan kaum kerabatnya, memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang diambil dari Baitul Mal.